Kalau untuk kami sih sebenarnya gimana Arunika itu bisa bertahan. Jadi kita tuh punya goals juga nanti bertahan sampai puluhan tahun ke depan, insya Allah, amin gitu kan ya. Terus kemudian juga yang penting itu kita bisa memberikan kebahagiaan untuk pengantin-pengantin yang akan menjadi klien kita. Karena bahagia pengantin itu tuh priceless, itu sih sebenarnya. Tidak ternilai. Betul. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana TVRI Sumatera Barat Kasadonyo. Balik oleh dun sana menonton podcast Tampe Mota. Mau tanya orang awak disiko tampeknya. Dan tentunya di episode kali kini ko Basamu Ambo Oscar dun sana yang menemani dun sana selama 60 menit ke depan. Dan tentunya di depan Oscar dun sana ini sudah kedatangan seorang bintang tamu di bidang wedding organizer, event organizer iolo, atlet iolo keceknya ka. Atlet volley, atlet taekwondo, sadonyo nyo ambilnya sado di sana. Kita langsung saja perkenalkan ini dia kok Novika. Halo, selamat siang Kak Novika. Halo Oscar. Awak revisi teh? Iya tuh. Volley ndak? Oh, volley ndak dong. Tapi tadi iya sih ya. Tapi kan ditawari orang. Oh, ditawari. Ya kan? Yo Ya. paso-pasonya wak ndak nio, akhirnya wak yang lain kan gitu. Oke. Itu taekwondo sih, volley ndak di dong. Oke, Kak Novika biasa dipanggil dengan kakak. Kakak, betul. Kakak. Biar seumuran Biar gitu ya. seumuran gitu ya. Oke, kakak ini kan ada wedding organizer juga, Betul. ada IO juga. Ini udah berapa lama nih berjalannya wedding organizer? Dulu deh kita bicara. Kalau di bidang WO itu baru jalan 4 tahun, baru banget. Alhamdulillah. 1, 2, 3, 4. Iya. 4 tahun tuh udah cukup lama tuh Kak. Lamu tuh tahu dulu. Oh iya ya, Iya, 4 tahun ya. lama tuh, Oke, Mak. baik. Alhamdulillah udah jalan 4 4 tahun sekarang dari akhir 2020. 2020. Nah itu terbesit dalam pikiran tuh pengenlah wedding organizer gitu kan ya. Atau baca cerita itu. Sebenarnya itu accident ya. Maksudnya bukan accident Accident. tapi tiba-tiba mendadak pasca dulu kan kerja corporate ya di salah satu ini juga perusahaan juga. Terus kemudian resign akhir 2020, kemudian pertengahan 2020 resign, kemudian goalsnya itu tuh pengen jadi ibu rumah tangga yang sebenar-benarnya ibu rumah tangga. Niatnya ya. Niatnya baik goalsnya. ya awalnya. Baik awalnya. Sekarang masih baik ya kan. Masih baik, iya betul. Pengen kayak apalagi waktu itu zaman Covid, anak-anak sekolahnya online, anakku baru masuk kelas 1, Yeah. nggak ada orang tua yang nolongin, gimana ya segala macam lagi. Setelah pergulatan panjang, siap tuh, tapi kayak ya udahlah resign gitu kan. Terus suami support. Udah tuh 3 bulan waktu tuh resign di rumah kan, emang benar-benar kayak di rumah ngantar anak sekolah, apa segala macamnya, belajar online. Terus tiba-tiba ada kawan nawarin, dia temannya kawanku punya dekorasi gitu kan. Oh kayak pelaminan. Okay. Tapi enggak, ya kayak pelaminan gitu, tapi masih ketek-ketek. Jadi kayak Covid kan waktu itu enggak bisa banyak kerajaan Iya, gitu betul, kan. betul. Jadi kayak tolonglah bantu kok klien gue kok kayak gitu, gitu. Oh gitu, yo, oh yalah gitu kan, karena faktor Covid nggak tahu kapan selesainya, sedangkan Betul. tabungan masih kayak gitu aja digerus taruh gitu. Betul, kan. ekonomi semakin tergerus nih ceritanya nih. Gitu kan, jadi akhirnya oh ya udahlah lumayan lah yo untuk nambah tabungan betul, gitu betul. kan. Akhirnya ambillah hubungi beberapa kawan-kawan, memang masih dari circle semuanya. Sadola anggota tuh kini masih dari circle yang kawan, kalau ndak Dunsana Iko, kalau ndak Iko gitu, jadi masih di situ. Jadi alhamdulillah gitu lancar, feedbacknya bagus gitu kan. Kemudian kenapa ndak diseriusin gitu kan, carilah nama. Cari EWO lah, diseriusin lah. Waktu itu kan belum ndak banyak belum ada waktu itu, cuma baru ada tuh yang secara profesional waktu itu baru ada 1 WO. Waktu itu ya 1 WO di Sumatera Barat. Barat. Ya, dia waktu itu memang wah banget, dan kita masih kayak jadiin dia salah satu kayak wah kita harus seperti mereka nih gitu kan. Habis itu jalan nggak terasa sampai gini. Gitu. Sampai gini ya udah gitu kan, ya udahlah, mungkin itu
kadarullah gitu kan, takdirnya jalani Iya, risiko betul. gitu kan, ya udah jalani aja. Oh mau kayak gimana ya udah. Jadi emang kita learning by doing. Oke, iya. Kita nggak punya, walaupun kita punya basic event organizer sebelumnya, tapi itu beda, core bisnisnya beda. Kalau event organizer kan awak menghadapi perusahaan, bosnya yang harus awak sanangan gitu kan. Ya udah yang penting bosnya sanang udah oke, ya kan. Tapi kalau wedding kok mak uwonyo, paetenya. Satu keluarga besar tuh harus disenangi harus gitu. Jadi banyak orang yang mesti kita bahagiakan gitu kan. Dan itu enggak gampang. Membahagiakan orang lain tuh enggak gampang kan, ya kan? Iya, betul. Gitu. Jadi itu akhirnya ya udah pastilah alhamdulillah jalan sampai saat ini. Oke. Tapi penasaran Jo, wedding organizer tuh sama enggak sih tugasnya sama IO gitu kan, sama-sama menjalankan sebuah acara gitu. Cuma beda acara mode konser atau event, wedding gitu. Sebenarnya sama-sama nge-arrange ya, sama-sama mengatur, membuat matur bentik aku perencanaannya bentik koyo gitu kan ya. Tapi kemudian hasil akhirnya itu yang kayaknya agak berbeda. Tapi memang inti awal itu dia sama-sama mengatur. Tapi bedanya ini acaranya corporate ya kan, ini emang pernikahan adat gitu. Dan nggak semua orang juga orang corporate yang biasa di event organizer tuh bisa ngelaksanain adat. Karena betul. Adat nih emang banyak ininya ya, banyak intrik-intriknya banyak sekali. Betul, apalagi banyak lo nenek mamaknya minta mau diko kan Kak. Daerah Solo beda, dia juga alun lo lintau kayak gitu. Jadi beda lah. Kalau menurut kita tuh lebih challenging sebenarnya itu wedding ya. Kalau menurut awak Kiniko. Karena ya itu tadi membahagiakan banyak orang. Kayak tadi tuh. Kalau event mungkin lah biasa ala tahu lah. Kok event kok pasti corporate itu pasti kayak gathering, kemudian rape semacam tuh udah paham gitu kan. Palingan nanti masalahnya tuh kayak di teknis kalau kayak gitu. Tapi kalau di wedding ternyata anak darunya ndak mood doh. Ternyata mak uwonya tersinggung caranya. Itu kan termasuk tantangan gitu ya Kak. Sekali. Kendalanya itu baca Kak, kakak tuh menghilangkan suasana buruk dibawa galak saja. Bajak lo ya nenek mama tuh galak gitu. Ya maksudnya intinya sebenarnya kan bagaimana kita membawakan diri ya Oscar ya. Awak tuh kalau seandainya misalnya udah klien yang ini tuh udah tahu ini orangnya kayak gini ya. Nggak bisa nih ngasih anak-anak yang nggak sesuai dengan ritmenya ini kayak gitu. Jadi emang kenapa kita bisa alhamdulillah Arunika tuh sampai kayak gini tuh ya karena memang tidak terlepas dari pengalaman pribadi kakak sebelumnya. Kita udah punya pengalaman di dunia dunia orang banyak lah, bagaimana menghandle orang banyak, dapat kayak gini, jadi udah paham how to act gitu. Itulah kurang lebih ya. Tapi kan kadang orang berpikir ini bukan hanya sebuah acara dari mempelai pria dan wanita, tapi ini acara keluarga besar. Betul. Nah itu menyatukan persepsi kan sulit tuh Kak. Betul. Nah itu membalut dia dalam sebuah acara yang bisa diterima banyak orang tuh acara Kak tuh. Jadi sebenarnya di awal tuh awak tuh harus tanya dulu mereka mau apa. Jadi memang intinya kalau mau ketemu orang tuh ndak malah di wedding, di event pun harus awak tanya dulu kan maunya apa. Iya betul. Dan yang paling penting adalah kita harus menjalankan sesuatu sesuai maunya mereka karena mereka yang bayar. Bukan kita yang mengendorse mereka. Kita yang menerima uang gitu. Jadi gitu, jadi harus tanya dulu maunya apa gitu. Maunya gini. Kalau seandainya sesuai dengan rasanya, dengan yang bisa kita laksanakan, kita jalan, kita go on. Jalan gitu. Tapi kalau rasanya kok nggak bisa kok nenek mama beko berang, aku bentikku berong susah. Itu akhirnya kita komunikasikan dengan baik. Intinya itu komunikasi. Okay. Jadi kan sebenarnya komunikasi kok kan enggak hanya pelajaran di sekolah, di kampus, semuanya Kak selama awak bersosialisasi itu komunikasi juga gitu. Kadang menghadapi orang lapau tuh harus caro lapau. Iya, betul. Menghadapi orang pandai itu caro bijak lo awak bantu itu. Jadi harus beberapa pandai ya. Ayo lain padang lain di dalang kecil orang tuh kan langsung tetap titik keluaran Ondi.
tapi selain itu menyatukan persepsi dari itu kendalanya mungkin dari pelaminan kah yang belum selesai atau mungkin atau yang tidak sesuai keinginan dari mempelai pria atau wanitanya gitu kan. Oh itu wajar. Kan setiap pekerjaan tuh pasti ada kita walaupun kita berusaha zero mistake ya. Tapi tetap ada hal-hal itu tuh lah jadi bumbu-bumbu gitulah. Nah itulah intinya kita harus ada rape kemudian ketemu sama vendor-vendor iko Landinio gitu kan. Toh beko seandainya di lapangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya ndak suka iko, yaitu awak kecean di lapangan. Itu intinya gitu. Sebenarnya kalau dek kami sih wedding organizer gini lah, baa caronya awak menghandle orang, gitu sih kayak baa awak menghadapinya. Ya alhamdulillah lah kami pun ndak lo mulus perjalanan duit kodo gitu. Pernah adalah head ini segala macamnya pernah ada gitu. Cuman ya udahlah itu jadi kayak pelajaran. Kan kecil orang kan itu jadi ujian untuk jadi lebih baik kan. Walaupun sempat stres juga gitu kan. Rasanya lah sesuai dengan hal yang itu, tapi kok nggak suka. Tapi balik lagi kan orang tuh punya hak untuk mengecek. Ya maupun kayak haknya surang gitu kan. Betul, cuman ya udahlah gitu kan. Yang penting awak melaksanakannya sesuai dengan kita laksanakan. Intinya kemudian kalau orang dia masih nggak puas ya kita tetap harus menerima ketidakpuasannya dan meminta maaf. Pernah nggak sih minta refund gitu Kak? Ada pernah refund. Tuh gimana aja? Tapi alun jadi ledo. Jadi waktu itu nyala mandi. Tak buka kaki ste. Takut kami gitu kan. Jadi waktu itu pernah udah lah sobok koyo kan lah sobok. Kemudian oke, Kak, kami sama kakak katakan kan kalau di kami emang kita harus ketemu dulu gitu kan. Kami sama kakak kayaknya gitu. Terus kemudian ya udah gitu kan, Kak kita DP ya gitu. Ya boleh gitu kan ya. Boleh silakan gitu. Udah aku lah tahun 2022 kalau nggak salah. Udah lama sih. Cuman ya pengalaman gitu kan. Di Riva tuh habis itu ternyata lah lah kami meeting keluarganya gitu kan, ketemu sama keluarganya. Ternyata keluarganya itu tidak menerima, tidak mau ada orang lain dalam acara ini. Sedangkan anaknya mau ada orang lain biar orang keluarga aku ndak terlalu riweh kayak gitu kan. Keluarga aku ndak bisa menerima do. Maksudnya kami lah selesai kok, kami bisa ngerajuin surang kayak gitu. Terus sakit hati kawan kan? Julid. Beko bagi bawah di siko beko nak. Nah ada sekitar sekte. Jadi akhirnya ya udah kalau gitu ya udah nggak apa-apa gitu. Udah ketemu lagi sih kami laporin ke anaknya, terus anaknya bilang ternyata emang problematik. Terus daripada kita masuk ke dalam circle yang ketidakjelasan tuh awak lo yang stres beko. Terus dia bilang gini, Kak aku nggak jadi katanya kan keluarga aku. Ya udah nggak apa-apa gitu kan. Terus dia bilang gini, aku minta uangku kembali. Ya Allah, minta uangku kembali. Terus kami gimana? Boleh Kak, tapi kita potong ya. Kan kita udah ada ini ya, gitu kan ya. Kan acaranya belum mulai Kak, keceknya. Kan acara belum jadi aja ya. Gitu. Ya udah. Dari kami nak nio mana-mana bahas ke kepala gitu kan. Daripada tambah lo kata-kata, nenek katanya belum jadi Kak. Ngapain Kakak potong? Kan Kakak belum ada kerja benar. Kami ke rumahnya, kami dikecek-kecek ada orang gak itu tuh ndak kerajo gitu kan. Saya kira ya dikecekan, ya kami bisa kok. Ya udahlah. Ndak apa bensin kayak kami ke rumahnya, kan gitu. Nah, Mas lalu kami jalan kaki ke rumah Uni kan. Tapi habis itu kita nggak mau cari masalah karena kita masih menjaga nama baik kita. Karena orang sekarang gampang banget Oscar. Setiap mamanga storyan, setiap mamanga viral gitu kan. Kayak gitu kan. Jadi takut bana. Jadi itu akhirnya ya udahlah kita refundkan saja uangnya. Kita ikhlaskan saja. Ya. Alhamdulillah berkat ikhlas, alhamdulillah rezeki kita, kemudian alhamdulillah ada penggantinya lebih baik. Betul sekali. Dan tapi kok ada visual menarik kok dari aktivitas kakak kok selama menekuni wedding organizer kok ada visual menarik kok. Sama-sama kita cari kak. Ini dia di sana visual menariknya.
Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Itu dia Dunsana. Aktivitas secara garis besar lah ya. Aktivitas menjadi seorang wedding organizer ya kakak ya. Alhamdulillah. Sebenarnya kan kalau orang-orang tuh pernah jo kadang-kadang ada anggota cerita nyo di kece kawannya. Oh karena jo di WO ciknya kayak iya sih, kami kan membantu, tapi kami tidak pembantu gitu. Maksud dan pembantu tuh bukan hal sesuatu yang diremehkan juga gitu kan. Kalau nak ada kami kalau nak ada pokoknya kayak kayak gitu. Karena jadi WO kayak gitu. Kalau nak ada WO, kau nak rancak pelaminan orang tuh itu kalian ya. Nah jadi kayak ya itu gitu kan kelihatan tadi kan anak-anak kan sampai yang narik karpet lah, inilah itulah, hal-hal semuanya kita bantu karena kalau prinsip kami sih kalau Allah tajun di satu acara tuh nggak boleh menolak apapun yang diminta selagi itu masih dalam batasan wajar. Tapi kalau lah di luar larwa ya nggak bisa doh. Tapi soal maju lah kiper kok maju ya kan. Kalau senda tuh masih maju dulu. Nah kiper di belakang tuh menjaga gawang ya. Iya kan awak kini kaptennya. Gitu. Jadi masih anak-anak. Alhamdulillah kini anak-anak tuh ala pandai lah paham kayak gimana. Ya tapi itulah ada yang pai, ada yang dapet kerajo baru, ada yang baru lo dapet Bali ya. Jadi ada perpindahan juga, tapi alhamdulillah ritme pekerjaannya, auranya, vibe-nya di Arunika tuh masih tetap sama gitu. Ya. Masih tetap semangat. Masih karena kita ini kan hashtagnya adalah we give you more. We give you more gitu. Ya kan? But not more than that. Kita ngasih lebih apa? Lebih ini. Oke, ini kita kasih lagi. Kasih lagi. Tapi kalau seandainya udah penuh, ya nggak bisa juga kita kasih lagi. Kayak tidak lebih dari itu ya, cuma lebih aja gitu. Betul. Oke, tapi aku penasaran. Namu Arunika nih jarang-jarang ada kata-kata nama Arunika. Kok dari mana asal Arunika kok Kak? Tapi ternyata Patangko kami lah baru Patangko ngecek mah di HKI kan. HKI itu mah yang nama paten-paten. Iya betul Haki. Haki. Terus ternyata Arunika aku banyak orang makai, gitu. tapi untuk jenis jasa dan wedding organizer tuh Alunado gitu kan. Jadi Arunika aku banyak dari kopi, rempah-rempahnya pakai nama Arunika sebenarnya sampai kafe di Jawa tuh, di Sulawesi ada tuh segala macamnya. Jadi ternyata Arunika tuh bahasanya apa tuh dari bahasa Indonesia asli. KBBI gitu? KBBI. Oh KBBI. Iya KBBI. Arunika tuh cahaya matahari pagi gitulah, kayak semangat pagi gitu-gitulah. Iya sunrise. Karena kan kami pejuang subuh kan. Alun buka gedung, kami lah membuka gitu kan. Kami pasu buka gedung. Buka gedung tuh gitu. Jadi kayak pejuang subuh. Jadi filosofinya tuh pengen kayak semangatnya kan kalau kece orang-orang tua kan jago lah pagi bikon dah rezeki di patok ayam kayak gitu kan. Nah, makanya kami jago pagi ya kan. Kami patok ayam tuh ya. Ayam tuh kami patok gitu. Kayak gitu. Jadi alhamdulillah itu pun karena ya dari teman-teman waktu itu nyari namanya. Ya Magia Namo tuh malah kawan yang Magia. Kawan yang Magia event yang pertama tuh. Yang pertama kali iya, yang mater ngomong aja tuh mikir kan namanya namo kakak wedding organizer emang lu terlalu narsistik awak kan gitu kan ayo amaliku itu segala macam terus gitu Arunika aja cek nyona Arunika koko iko emang awal kan semuanya serba biasa dulu ya malah kilam biasa tuh aneh lu Arunika terus lah ini kayak itu yang paling enak banget didengar gitu kan. Itu yang sanang lo mendangannya Arunika. Dan alhamdulillah pun orang langsung mengait-ngaitkan kayak K itu di belakangnya kakak gitu kan. Itu sebenarnya itu kebetulan aja gitu. Jadi itulah maksudnya itu udah diatur semuanya sama Allah dan kami pun percaya bahwa rezeki itu ada yang matur. Diambil pada misalnya rezeki ada orang gini kuah. Mudah tadi itu kan. Ya, aduh balehannya kok sampai yang lain lebih malah kan. Apalagi sekarang tuh tantangan kami itu adalah sekarang tuh lah banyak bana WO. Iya betul. Lah banyak bana sambuh bana, tapi kami percaya pun balik ke rasaki masing-masing tadi. Tuhan tuh nak sio-sio do, ya tidak kan. jadi beban pikiran ya dewa. Ya alhamdulillah gitu. Karena pun nggak percaya orang-orang tuh kan punya segmennya masing-masing ya kan. Nah gitu. Jadi ya udahlah kita jalani saja gitu. Oke. Tapi untuk sekarang di WO itu tuh ada nggak sih kayak referensi dari kakak sendiri untuk mengadakan sebuah WO atau memang pure dari request dari pengantin ya? Kebetulan awak tuh punya kayak hidden man ya. Hidden man? Ya kayak apa ya kawan. Dia di salah satu WO juga di Jakarta.
Oh. Jadi tuh kami oke. punya informan gitu lah kan. Oh, punya intel. Intel ya, Oh, iya Intel sih, gitu kan no. kayak Kak harusnya kayak iko kak gini dikit kayak iko kak bentuk iko kak. Jadi kami tuh punya maksudnya punya kalau seandainya yang stuck atau kadang ada orang-orang Jakarta yang nikah di Padang kan, dia kan tuh membawaan gayanya Jakarta gitu kan. So kami tanya tuh, bahasi di Jakarta gini, oh Jakarta tuh bentuk iko kak, bentuk iko kak, harus ada kakak iko bentuk iko yo kak, iko yo kak. Jadi Iya. jadi itu jadi punya kayak referensi Betul, gitu. iya. Selain sosial media yang kini banyak banget. Itulah nama membantu kami untuk bisa magi lo insight yang berbeda ke pengantin kayak gitu. Berarti memang sudah lado gitu ya. Betul. Berarti ada informannya tadi sudah ada lo paket-paketnya gitu istilahnya. Tapi memang sih pengantin kini orang-orang kini nyala tahu inyo kapo butuh apa nyala paham. Oh, lah paham. Bahwa orang kini karena keleluasaan mengecek media sosial kayak tadi. Iya. Jadi nyala paham. Oh kalau kok di siko yo, kok rancak di siko. Jadi nyo pun awak jadi sebenarnya agak terbantu gitu. Oke. Jadi enggak terlalu. Tapi ada juga yang sarahan bulik-bulik kawak oke gitu. Jadi kayak karena keleluasan media tadi ya kan. Jadi nyola paham inyo nionya tuh wedding dreamnya bentuk iko harus ada iko yo kak, harus ada iko ya awak tinggal akomodir apa maunya tadi kayak gitu. Ibaratnya memfasilitasinya gitu Betul. istilahnya ya. Kemudian misalnya pun kak awak nak tahu iko do kak, ya udah awak sama-sama awak diskusikan. Oh bagusnya iko. Nah, ngomong-ngomongin soal diskusinya tuh Kak. Kalau seorang WO tuh hanya bekerja pada saat acara atau sebelum-sebelum tuh awak lah mulai bakar rajo tuh Kak? Kalau di kami kita tidak ada yang namanya wedding hari H. Oke. Ya. Wedding hari H maksudnya di hari itu. Jadi ada tuh klien-klien Kak bisa nggak wedding hari H aja? Kami nggak ada. Karena Arunika itu basicnya adalah family. Jadi kami itu emang sangat menjunjung tinggi bonding. Ya, Ikatannya itu ikatan ya. gitu. Jadi kalau awak pernah kami waktu itu mambiak di hari H, trauma langsung. Nggak niyo le do. Nggak mau. Soalnya kayak gitu. Awak kamatur-atur orang. Iya. Kemudian awak cuma ado di hari H. Oscar lah misalnya, kabarale kau misalnya. Awak kan. lah barale. kami. Alah. Cek kami mudo juga gitu kan. Alhamdulillah dia masih muda kan. Iya. Misalnya kak anggap sela, kok anggap Anggap sela. Jangan nggak dua lo nak. Iya, enggak. Wajib saya enggak. Nah, ya, kemudian orang tuh tiba lah misal WO hamin seminggu misalnya. Iya. Terus kemudian pas hari H ngatur-ngatur barasonyo. Maksudnya ini enggak sih kayak canggung enggak sih gitu. Betul sih gitu. Ada pengalaman Iya, kami betul, itu tuh pas kami di Arya tuh kayak di atur kokonyo kayak manga ngatur-ngatur kok baru tiba sih kok kayak gitu-gitu kan keluarga besarnya gitu kan. Gue bayar loh gitu kan. Jadi dari situ tuh anak-anak kayak udahlah kita tetap aja lah gitu kan dari jauh sebelum in case kayak ini aja kita ada yang setahun mau nikah udah ngubungin kita. Udah nge-booking kita. Setahun jaraknya Kak? Ini Oktober besok nih. Ini sekarang masih Oktober kan? Iya, Oktober besok dia udah Oktober tahun depan. Udah konsultasi, udah ini segala macam, udah nge-DP segala macamnya. Jadi tuh makin lama awak bondingnya, makin lama. Makin erat gitu makin ya. erat. Jadi kalau kamanga-manga dan alhamdulillah saat ini tuh klien kita tuh jadi keluarga gitu. Iya, betul. Kami pernah waktu itu ada pengalaman baralenya tuh COVID. Jadi siap tuh ya abis itu jadi makanan di Z-Time tuh pakai nasi kotak semuanya kan. Nah abis itu hubungan kami bagus banget sampai dia ada repeat order gitu, sepupunya beralih juga sama kami kayak gitu. Terus rumahnya itu ada di salah, kemudian besok beberapa bulan kemudian kami ada wedding di tempat yang lain. Ternyata weddingnya di rumah itu di dekat klien yang sebelumnya itu. Oh 5 langkah dari rumah ceritanya. Jadi waktu itu kami terlalu cepat datang gitu kan ya. Waktu itu belum ada persiapan apa segala macam. Kami masih rapat-rapat gitu kan rumahnya. Lapa pariko. Telepon lah Umi. Umi yang wedding yang itu kami manggilnya Umi. Umi di mana? Umi di rumah nak. Sinilah katanya. Boleh ke rumah. Boleh. Sinilah Umi masak banyak. Makan lah kami sakro 10 orang rumah tuh makan lah ya kan. Ayah sedang dinas katanya. Ayah dia dosen guru besar di Unan Hukum Unan. Ayah sedang kalau ada Umi makan. Alhamdulillah itu udah jadi kayak teman, udah jadi kayak saudara. Terus ada beberapa klien lagi tuh yang masih kayak aku kemarin kan aku punya baby juga pada ngeliatin apa. Masih keep in touch sama DM apa segala macamnya. Alhamdulillah lah beberapa
klien kita tuh masih ada yang sampai saat ini tuh udah berapa tahun gitu. Masih kontak tetap ya, masih komunikasi ya Kak ya? Masih, terus ketemu gitu kayak yang kakak gini. Terus aku udah bilang nanti sepupuku sama kakak. Alhamdulillah. Selain media sosial, hal yang paling bagus itu untuk marketing itu adalah mouth to mouth. Jadi kayak mulut ke mulut. Iya betul. Itu Karena marketing paling efektif. Betul, karena sosial media sekarang tuh banyak juga yang fake-nya. Ya, Ya, betul. bukannya kita bilangin yang enggak, cuma maksudnya kayak banyak sekali yang sekarang tuh nggak real kadang-kadang kan. Fake sadonya apalagi gitu. TikTok gitu kan ya, banyak demi konten saya gitu kan. Betul. Nah gitu, jadi nggak perlu percaya banget sama sosial Iya. media sekarang gitu. Jadi ini bukan masalah WO yang lain ya, tapi maksudnya kita nggak bisa percaya sekali dengan sosial media saat Iya, ini betul. gitu. Jadi itu dari mulut ke mulut. Marketing kami saat ini yang paling efektif adalah mulut ke mulut. Jadi Bukan kadang dari kita media sosial malah ya, Iya. dari mulut ke mulut itulah Betul. marketingnya itu yang paling ibaratnya paling efektif Betul. lah ibaratnya Kak ya. Kami itu suka nanya sama klien yang hubungin kita admin kan, kakak tahu Arunika dari mana? Aku temannya ini, Oke. aku temannya itu, gitu loh. Aku direkomendasiin sama ini, aku dikasih tahu sama ini, kayak gitu. Jadi kalau kita 1 banding 10 tuh ya kayak lebih moto-moto dari 6/4 lah, kayak gitu. Masih banyak kan yang dari mulut ke Dari mulut. mulut ke mulut. Dari kemudian baru dia ngecek sosial media kita, gitu. Oke. Jadi Makanya, memang komunikasi secara langsung sama klien tuh itu yang paling Kak jago berarti. Iya, Kayak, betul, menarik betul, sekali. betul. Tapi aku banyak perbincangan kok kini kok kakak tapi ada pesan-pesan yang mau lewat dulu nih. Oke, Kak-kakak. siap. Jadi Dun Sana jangan kemana-mana dulu nak. Tetap bersama kami di podcast Tampe Mota. Motanya orang awak di Siko Tampeknya. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknya. Nah, balik lagi Dun Sana menonton podcast Tampe Mota. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknya. Dan tentunya Dun Sana podcast Tampe Mota kau bisa ditonton juga melalui live streaming di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat. Mulai di YouTube channelnya, di Instagram, di Facebook, bahkan di TikTok pun ada. Dan bisa juga Dun Sana download melalui aplikasi Play Store dan App Store melalui handphone Dun Sana Kasadoyo. Jadi di masa bisa menonton podcast Sampai Mota kau. Oke, kita balik lanjut lagi bareng kakak seorang wedding organizer yang sudah banyak melakukan berbagai macam segmen mengorganisir seluruh wedding di Sumatera Barat kayaknya. Alhamdulillah. Nggak lodo. Enggak lah, menyombong kan ya. Merendah saja. Merendah, oh iya. Kalau menyomong tuh iyo. Yang paling kadang betanga kan gitu. Tapi kakak gitu kan. Kan pastilah pernah ada mungkin dari omongan-omongan yang tak sedap dari keluarga atau mungkin dari tamu VIP atau gitu. Pernah enggak sih dikit-dikit sama dia itu? Itulah katam kami rasanya. Dia lah katam ya. lah biasa bana. Tapi itu kami lah paham, misalnya kita nanti audiens kita makanya itu kita selalu tanya, awak selalu mengklasifikasikan mereka siapa. Tapi mengklasifikasikan tuh bukan untuk menaikkan budget kita ya, tapi untuk tahu kita harus bagaimana. Ko mentiko ko iko apanya mentiko ko yo anyo pasti punya kawan-kawan yang mentiko iko ko orang-orangnya awak lah tahu kan dulu barale iko aku mentiko jadi udah ala punya apa lah ala punya notnya masing-masing kayak gitu. Terus kayak misalnya iko kawan-kawan iko anak siko ko yo pasti ko katibo ko iko harus sama nah gitu. Dan kami pun selalu nanya ada list tamu VIP kah? Sampai waktu itu dulu waktu baru-baru ke Juli kemarin tuh Sandiaga Uno yang datang. Sandiaga Uno? Iya. Bapak Kemenparekraf? Yes. Untuk Pebarale saja ke kami. Pebarale saja? Iyo. Bapak. Bapak. Aku baru menyombong nama kok. Aku baru menyombong. Kebetulan itu tuh Duta Besar Turki untuk Indonesia jadi saksinya. Kemudian kebetulan itu tuh Duta Besar Turki untuk Indonesia jadi saksinya. Kemudian Pak Sandiko awalnya untuk jadi saksi juga, tapi ternyata beliau pesawatnya itu nggak bisa pagi. Akhirnya dia berangkat pagi, nyampe di sini jam 10-an, menghadiri resepsi saja. Nah itu tuh karena basicnya kami dulu acok jo menghadapi VIP dalam kutip kayak ketua lembaga, ketua wapres apa segala macam dulu ya. Basicnya dulu di kantor lah mau bantu itu juga. Jadi lah paham hal-hal itu kayak gitu. Jadi
Yo persiapan tetap nggak boleh ikut komunikasi sama protokolernya nelfon. Nanti kayak gini ya, harus kayak gini ya gitu kan. Alhamdulillah saya emang balik itu harus menjaga hubungan baik gitu kan. Jadi alhamdulillah saya vendor venue-nya oke, ranca, kooperatif Bana gitu kan. Kemudian vendor pelaminan juga kooperatif Bana gitu kan. Jadi emang kayak lancar lah alhamdulillah gitu. Tapi yang namanya kendala pasti ada. Dan namanya pun awak sebagai ibaratnya leadernya lah di Skiniko di Arunika harus bisa membuat keputusan yang mau ndak mau tuh emang harus harus baga. Harus baga. Baga atau dibaga-bagaan? Dibaga-baga. Soalnya kan apalagi tadi kan ada tamu-tamu pejabat besar gitu kan ya, tamu-tamu penting, sangat-sangat penting, tamu penting negara lo kan. Lah pernah kan kata-kata kamu nggak tahu siapa saya? Kami pernah ya. Kami jawab saya iya maaf bapak gitu. Mohon maaf perkenalkan diri Pak siapa gitu. Kamu nggak tahu siapa saya? Iya maaf bapak. Ya sebenarnya intinya minta maaf saya lah. Walaupun ada salah itu yang walaupun anak-anakku kan egonya masih tinggi-tinggi kan. Kita nggak salah kak. Kita nggak salah. Ya nggak apa-apa. Apalagi Gen Z kini kan kak. Kita minta maaf aja. Iya. Kita minta maaf aja. Itulah yang ditekankan di situ. Jadi kayak menghadapi orang-orang kayak gitu tuh lah alhamdulillah lah paham gitu. Jadi nan menangis di anak-anak yang menangis lah. Yo, maksudnya kan kita manusia biasa ya, Oscar. Jadi kayak tuh punya emosi, siapa tahu sedang ndak lama lo gitu kan, punya hal-hal apa lo emang bentuk awak yang di TV atau di apa tuh oke, emang harus siap gitu kan. Cuma namanya tekanan gitu kan, lo menangis pasti ado situ. Beko lah tahu sih, siapa nangis tadi gitu kan. Lah tahu. Beko bonus ya gitu. Jadi setelah paham gitu. Nah, maksudnya kan nanti ada yang ikut lah, ada yang ini kok kayak gini, tadi kan kayak gini. Iya, jadi kayak kadang-kadang kami lah menjalankan mentek ikut, ternyata ada keluarganya yang udah nyopum. Nah, orang ketiga nambahin. Nah, kayak gitu tuh lah biasa. Yang pengompor-kompor tuh ya kak ya. Itu lah biasa. Biasa berarti. Tapi pernah nggak sih kak, ada merasa itu Iko mengalami kerugian? Baca kakak tuh menutupinya tuh baca Iya harus tetap ditutup. Awak nan rugi. Misalnya untuk kan ya namanya itu kayak awak harus tetap menggantinya. Untuk mengganti. Kayak pernah waktu itu kayak misalnya barang-barang misalnya ada yang pecah lah gitu kan ya, kayak kotak waktu itu kotak seserahan. Kotak seserahan. Itu krusial tuh kak. Jadi di anak-anak waktu itu lupa gitu tangke gitu pecah akriliknya. Ya harus gantilah. Kan itu bagian dari risiko pekerjaan. Harus tetap siap gitu. Terus ada yang ngapo gitu. Ada lah beberapa yang emang awak ganti. Yang emang itu tuh kesalahan awak gitu. Ndak bisa awak indaan. Kalau misalkan Iko, misalkan seorang pengantin itu tiba-tiba di hari H pengen mengganti adat bukan istilah mau di venue-nya harus mau di-call ya gitu. Digantilah sadonya begitu. Biasanya tuh di H-1 sih H-1. Ada. Tapi itu akhirnya setelah didiskusikan itu beberapa vendor sih masih bisa menginikan ya kan, mengokekan. Kalau misalnya ganti bunga misalnya, nah ini bunganya yang Iko kodonio yang betul Iko gitu kan, ya itu bisa. Insya Allah alhamdulillah lah sampai saat ini bisa. Kalaupun emang nggak bisa itu kadang-kadang ada aja yang sampai kami ya. Awak tuh makanya tadi awak punya batas maksimal kan. Nah akhirnya kami kecan, tante maaf ya nggak bisa lagi ini. Iya kan udah ini. Ya itu tuh kadang-kadang tuh ada loh beberapa yang inyolah duluan deal-dealan sama untuk masalah dekor. Jadi kadang-kadang ada yang vendor tuh yang kalau ikut campur tuh kayak dia udah kayak gini kak, kan dia ini kan dia ke aku udah kayak gini, jadi dia ndak mau kita terlalu recokin kayak gitu. Cuman sejauh ini alhamdulillah lah semua itu bisa dikondisikan, bisa didiskusikan, bisa dikomunikasikan dengan baik. Nah itulah the power of communication. Ya nggak gampang sebenarnya, nggak gampang. Awak sedang berang kona, awak sedang kesal gitu kan, tiba-tiba awak tetap senyum. Iya tante.
tamu kan, Kak, gimana? Iya Om. Kamu dimakan ya? Iya Om, sebentar ya. Lebut-lebutkan saja hati. Lunak gigi daripada lidah ya kan? Lunak lo gigi pada lidah. Betul. Iya sebentar ya. Ini telurnya ini. Iya Om, ini tadi kayak gini. Ntar ini ya Om ya, bentar ya gitu. Anak-anak masih bisa menghadapinya. Anak-anak bisa menghadapi. Tapi kalau anak bisa barulah ya oke gitu. Okay. Tapi yang menangis tadi itu sebenarnya itulah jadi galak-galakan kami. Itulah jadi kayak hiburan jadi kayak itu tuh jadi itu tuh kalau nak do kayak gitu tuh nak dulu sanang-sanang ngobrol cari do gitu kan. Nah, itu lucu-lucuan jadi. Lucu-lucuan saya jadi ya. Berarti abi-abi di situ saya abi di situ, ya. Alhamdulillah. Tapi kalau sejauh itu mungkin kakak pun mungkin merasa ada enggak sih plan wedding atau tema wedding yang pengen mana kakak lakukan gitu? Pengen mencoba sesuatu yang baru pasti mau ya. Tapi saat ini tuh kami pun mulai masih tetap mengukur diri. Oke. Maksudnya awak kalau menjalani sesuatu tuh bukannya nggak mau mencoba hal baru ya, nggak mau. Tapi kan awak harus mau bayang-bayang awak, ya kan? Kok nggak bisa beko, nggak tak kau deh awak buru namo yang lah awak pon kok susah jadinya kan. Iya betul. Pengen mencoba kayak ngurusin weddingnya teman-teman etnis China gitu kan di Padang kan banyak banget tuh. Iya betul. Nah tapi belum kesampaian karena memang balik lagi kita kan orang taunya segmen kita tuh adalah segmen adat Minang dan nasional gitu kan ya. Sedangkan kalau yang segmen Cina di Padang itu udah ada juga teman-teman WO yang lain kayak gitu. Jadi orang tuh udah paham aja. Orang tuh nggak ngobungin kita untuk yang China dan orang itu China juga ngobungin untuk Minang. Oh gitu. Jadi ibarat sudah ada segmentasinya. Tahu diri. Bukan berarti tidak mau belajar ya, tapi tahu diri betul. Malahan sebenarnya adat Minangku masih banyak hal yang harus kami pelajari loh Bali ya. Oh masih banyak. Masih banyak. Ternyata adat di Siko harus bantu adat di Siko bantu. Tapi itulah kalau saneo kami nak jadi wedding organizer, aku nak tahu kami do kalau ternyata adat Solo tuh bawa kunyo bentikku kayak gitu. Kalau pas isia tuh rami bana kalau babaku gitu. Jadi itulah pengalaman gitu. Menarik kok. Itu berarti masih banyak kok yang kok tanyo kok dun sana tapi kok lah aduh beri kok sebentar kok kok. Ya sakit loh mah. Sih dulu nak ya. Jadi dun sana jangan kamu dulu dun sana tetap saksikan podcast Tampe Mota nyorong awak di Siko Tampe ya. Mau tanya orang awak di Siko Tampenyo. Mau tanya orang awak di Siko Tampenyo. Terima kasih dun sana masih menonton dan menyaksikan podcast Tampe Motanya orang awak di Siko Tampenyo. Dan tentunya podcast Tampe Mota kau bisa dun sana tonton di live streaming di YouTube channel, di Instagram, di Facebook dan di TikTok, dan bisa dun sana download juga di App Store dan di Play Store. Lah ya ngecen. Oke, kita balik lagi ngobrol bareng kakak. Oke, tadi kan awak lah bahas wedding organizer. Atau mungkin ada juga mungkin di luar dari keorganizerannya mungkin ada event organizernya mungkin yang kakak lakukan. Kalau kita memang ada juga ada core business yang lain, maksudnya tuh kayak kami tidak menyamakan. Kalau Arunika tuh emang fokus dia ada ngurusin wedding. Jadi orang kalau bilang wedding apa gitu kan Arunika. Jadi kalaupun kita ada event juga tapi ada brand lain. Ada brand lain. Bukan Arunika namanya. Bukan Arunika, namanya Lini Production. Lini Production. Ya benar. Jadi biar fokus gitu. Jadi orang kalau mau event ke sini, kalau mau wedding ke sini gitu loh. Gitu. Nah, kita juga sekarang tuh udah punya juga bisnis yang lain ya kan, karena saat ini tuh kayak emang awak tuh harus harus berkembang. Kalau seandainya di siklusnya tuh jadi kayak susah sedangkan sekarang lah banyak lo gitu kan di di segmen yang sama WO kok orang larami pulo gitu kan. Betul. Jadi kayaknya awak harus memutar-utar mangga Leo. Akhirnya sekarang kami pun lah punya penyewaan sound system dan lighting. Nah, kita udah punya. Jadi kalau seandainya ini awal lah punya Arunika Musik namanya, kemudian Apro Lighting namanya untuk lightingnya. Nah gitu, jadi lah punya kemudian kami tuh lah rencananya ke tahun depan nih kan lah sebenarnya 2025 kan. Karena persaingan bisnis juga sebenarnya dan persaingan bisnis dan melihat bahwa memang kita harus kayak gini ya gitu kan untuk tetap sustain.
tetap bertahan. Betul. Karena kan untuk misalnya mencapai sesuatu nomor 1 tuh gampang, tapi untuk mempertahankan awak tetap di sana itu kan tidak gampang ya Oscar ya, tidak hanya di bidang ini tapi di semua aspek lah gitu kan ya. Jadi akhirnya kami tuh Beko akan ada paket kalau di mana sebelumnya tuh kita masih joinan sama rekanan-rekanan pelaminan kayak gitu-gitu kan. Kalau kini tuh emang kami tuh lah emang akan ada paket yang kami punya pelaminan sendiri. Bisa dibilang seperti itu, gitu. Tapi itu masih plan. Plan ke depan kan kita harus punya rencana ke depan seperti itu. Tapi mana kalau dari kakak itu Mas Zero, maupun wedding organizer atau event organizer, yang mana paling Zero? Dua-duanya zero. Zero. Itu zero loh. Tapi sebenarnya kini kok lagi fokusnya ke wedding ya. Maksudnya perhatian tetap ke event tetap. Jadi cuman kayak awak yang batu-batu turun bana lo ke Tajun langsung tuh emang ke wedding gitu. Jadi ngadapin orangnya langsung, deal-dealan langsung, nyari itu segala macam langsung, berhadapan sama vendor-vendornya langsung. Jadi lain lah soal-soalnya naniko gitu. Jadi emang kayak saat ini tuh ke Arunika yang lebih ininya gitu, karena memang itulah saat ini yang utamanya. Yang utamanya. Betul. Berarti yang IO nyokok event organizer sampingan lah. Bisa dibilang sampingan juga sih. Yang lainnya. Yang lainnya gitu. Ini sama-sama jalan lah caranya tuh. Cabang anak perusahaan gitu. Anak perusahaan. Tapi karyawan yang di staff atau karyawan yang di wedding organizer dipekerjakan juga enggak di IO atau beda juga? Enggak semuanya, tapi ada beberapa yang di IO itu di wedding ada. Tapi yang ada di enggak semuanya. Jadi tetap dia ada yang di IO tuh kita ajak ke wedding. Karena balik Oscar kan awak tuh tetap memperhatikan bahwa ya siapa yang enggak butuh kepeng saat kona untuk hidup gitu kan. Awak sih butuh kepeng kok. Ya itu mah awak untuk ikut. Awak sih butuh kepeng kok. Jadi tuh tetap, jadi kan kalau seandainya sedang ada event kita wedding kayak gitu. Tapi kalau seandainya ada event mereka ikut event, wedding gak ikut kayak gitu. Karena memang alhamdulillah lah, mesti kayak anak-anak kini tuh ala dulu yang lakaraju kan. Nah jadi kadang-kadang Sabtu Minggu, tapi walaupun lakaraju Kak, kami tetap ikut Kak Sabtu Minggu Kak. Kami pengangguran Kak. Kami butuh kerja. Gitu. Alhamdulillah lah. Oh gitu, oke menarik. Tapi sejauh aku mungkin yang kakak rasakan juga kan menjadi seorang WO juga gitu, yang membuat menyenangkan hati seorang kakak gitu dalam menjalankan sebuah baik itu event, wedding organizer, itu apa yang membuat masih konsisten, masih kayak sekarang itu apa? Dapat surat cinta. Betul. Apa tuh? Ya tiba-tiba kalau selesai wedding, tiba-tiba ada yang bilang, kakak, makasih ya timnya kayak gini-gini, yang ini segini, terus merinding kan. Terus kemudian tiba-tiba ada yang WA, misalnya kakak tanggal segini bisa nggak? Terus nanya-nanya, kakak alhamdulillah wishlist aku di dream wedding aku terjadi. Kayak gitu tuh kayak seneng gitu. Jadi ternyata Arunika tuh udah masuk ke, aku merinding, wishlistnya beberapa pasangan yang akan menikah gitu. Jadi itu salah satu hal yang sangat membahagiakan. Apalagi misalnya kayak Kak gitu kan, makasih ya, misalnya tiba-tiba mama yang nelfon, kakak makasih ya udah kayak gini. Dan itu tuh melebihi semuanya. Karena aku selalu juga bilang ke anak-anak adalah gimana dia senang dulu gitu kan. Kalau udah senang pasti nanti itu tuh akan jalan lurus aja nanti yang lain-lainnya gitu. Jadi ya alhamdulillah dapat surat cinta tuh jadi semacam mood booster yang tak ternilai lah menurut kita. Betul. Gak kelihatan kayak gitu. Iya betul. Karena kan yang ibaratnya awak bisa loh menyenangkan hati orang kok gitu bisa ibaratnya memvisualisasikan impian dia betul. Dapat surat cinta tuh sampai ada yang baru-baru ini yang Kak, kok bisa tim kakak kok keren banget, excited itunya Bang Ece gitu kan ya, itu apalagi ini di review semua anak-anak gitu kan. Terus kayak wah ternyata dia memperhatikan kita gitu kan, dan alhamdulillah gitu. Kok bisa sampai ada pula yang Kak, kok ranca-ranca anak kakak namanya juga kita jualan jasa ya Oscar ya, itu nabah gitu kan. Iya betul. Tuh di labuh aku tuh ranca itu yang gitu. Ranca-ranca yang fresh kami tunjukkan ke klien. Nah tapi tetap kami itu mohon maaf ya, maksudnya walaupun tetap kita nyari yang fresh, yang tetap yang cantik-cantik,
Semuanya cantik Iya. semua kita tuh semua terlahir bagus, Betul, baik dan cantik. betul. Cuman bagaimana kita membawakan lagi kan. Iya. Nah itu tuh balik lagi awak ndak bisa jo rancak saya doh. Ndak bisa rancak sih kadiagian ke orang. Iya. Kan gitu. Betul, Jadi tetap harus kerjanya harus nomor satu. Iya. Inisiatif, gerak cepat itu paling penting di Arunika. Oh, oke. Nah itu yang hal-hal penting bagi kakak tuh. Nah selain tadi ada Surat cinta. Surat cinta. Nah sudah tuh yang paling diprioritaskan di Arunika kau dalam menjalankan sebuah wedding organizer tuh apa tuh sebenarnya? Apakah acaranya yang berjalan dengan lancar kah? Apa yang Itu diprioritaskan? pasti. Itu pasti. Yang penting sih menurut kita tuh semuanya sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh klien. Oke. Makanya kadang-kadang kita di H-1 tuh kan kita prepare tuh. Ya. Nah kita ada final briefing dulu malam itu. Kita cek ini yang mudah, ini udah. Ternyata ada yang masalah tuh itu langsung diselesaikan juga gitu. Jadi memang H-1 tuh pun malam hari itu kita selalu briefing dulu. Berarti itulah yang kak tekankan ke anak-anak ya. Betul. Kadang-kadang kami heran lu jual anak kami kok gitu. Pamalih mana di foto. Mbak caranya tuh. Sedangkan orang-orang tuh selalu pasti foto dulu kan. Nah, itu tuh jadi tuh sekarang kemarin kan kita sistem skemanya berbeda. Kami tuh udah punya sistem namanya project manager gini kan. Yeah. Jadi selalu bilang ke project manager harus ada foto tim. Yeah. Karena anak-anak kok ayo lain lu kalau orang kan show off kan. Iyo, Karena betul. susah banget foto. Kami sih masuk TV kok senang hati kami kok tenang ya. Kami foto setiap ada wajah kami tuh kami foto tenaga ya kan. Iku indah deh, tapi iya memang anak sekarang tuh begitu nah. Nah, jadi kayak karena mereka balik lagi selesai acara tuh mereka lah fokus lo balik dengan yang mengasalah pengantin yang ngurus bajunya pengantin, keluarga ini. Jadi emang lah fokus ke setelah selesai acara. Jadi karena orang mikir kan selesai acara wedding itu lah selesai ya enggak, kalau di kami belum. Oh, oke. Kita baru akan selesai itu besok harinya. Oh. Di mana ada beberapa hal yang mesti kita selesaikan dievaluasi lagi kayak gitu. Gitu. Jadi makanya kadang kalian harus foto yo. Ya, makanya sekarang itu kalau ngelihat Instagramnya Arunika tuh kita sekarang ada videonya tuh jenisnya dua, satu video acara, satu lagi video team activity namanya. Team activity. Nah, jadi walaupun nggak bisa foto, orang bisa lihat activity kami bentuk A. Iya betul. Nah, kalau foto kan foto bentuk ikosenyo kan. Nah, kalau activity kan bisa lihat, oh iko nan megang karpet tadi, yo iko nan mangke iko, yo iko nan magi minum iko ya nampak. Oh iko kayak menyonawa adia ya. Oke, Iko mungkin terakhir terasa waktu lah di ujung penghujung acara kok kakak. Mungkin closing statement mungkin baik dari kakak harapan ke depannya Mbak mungkin untuk Arunika, mungkin untuk anak-anak yang lain Mbak Iko closing statementnya gitu. Silakan. Kalau untuk kami sih sebenarnya gimana Arunika itu bisa bertahan. Jadi kita tuh punya goals juga nanti bertahan sampai puluhan tahun ke depan insya Allah, amin gitu kan ya. Terus kemudian juga yang penting itu kita bisa memberikan kebahagiaan untuk pengantin-pengantin yang akan menjadi klien kita, karena bahagia pengantin itu tuh priceless. Itu sih sebenarnya tidak ternilai gitu deh. Jadi jangan segan-segan hubungi Arunika. Marketingnya masuk. Oke, terima kasih kakak atas bincang-bincangnya menarik sekali. Seru banget kok Arunika. Alhamdulillah. Oke, dan demikian pula Dun Sanak Sadonyo podcast sampai Mota. Jangan lupa saksikan tarui podcast sampai Mota setiap hari Senin dan Selasa pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Barat. Ambo Oscar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih atas bahasamu Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa Dun Sanak.